Oke, sobat dan sobat kalibrasi komik, sore hari ini di suasana yang masih hujan. Ya, hujan. Narasumbernya Kehujanan, bertekad untuk menembus hujan, supaya menembus hujan. Mau nggak rambutnya. diperkenalkan, Mas? Oke, jujur ini nggak tahu nih mau pakai saya, gua, lu atau apa karena semi informal tapi kayak informal tapi ya Oh, yaudahlah. iya. Gua Audi Seswanto. Iya. Dulu mungkin kalau di industri komik sempat ada yang denger namanya Dewan Studio, itu gue yang megang. Hmm. Cuma ya udah nggak ada lah. Sekarang pindah ke nanti tempat baru gue jelasin. Ya aslinya sih gue bukan orang komik, jujur gue komik cuma iseng perhaps, sekedar bukan iseng sih, emang dasar pengen nyoba, pengen tahu. And apa namanya, kalau asli sih dari film, sebenarnya film baik secara produksi, terus marketing, ataupun juga ke apa namanya bagian jurnalismenya. Ya kalau mau ditanya sih kerjain apa aja, produser iya, nulis iya, apa namanya jurnalis juga iya, masak kue juga iya, ngelatih tim olahraga pun juga iya, ya apapun yang gue bisa kerjain lah. Luar biasa. Jadi, kenapa akhirnya Mas Audi ini bisa ada di kalibrasi komik? It- Itu saya yang jelasin nih. Oke. Jadi, awalnya kan saya buat status dan banyak sih, bukan saya aja, Mas Edwin, kalau Edwin teman-teman T. ya, Edwin T buat status, dan Mas Audi ini nimbrung berkomen, dan komennya itu saya bisa rasakan ada keresahan, ada gerundelan, Ya. ada yang mau dikeluarkan untuk teman-teman komunitas komik news. Nah, poin yang paling ganjel itu apa sih buat Mas Audi? Oke, Ini jujur kita bicara industrinya atau komunitasnya dulu nih? kalau saya nggak pernah ngeliat komik itu komunitas ya, Iya. karena industri di Industri. negara manapun ditanya komik industri. Di US misalnya kayak yang buat Dread itu siapa ya itu? Alah, saya kalau udah nama-nama company itu nggak hafal kepala, kayak yang buat Dread. Di Australia juga ada Tank Girl. Di US kan juga ada Marvel, DC Image dan teman-temannya. Kayak kalau komunitas sih pribadi juga nggak merasa bagian dari itu, tapi ya karena ngerjain komik juga paling nggak ya udah jadi bagian dari industrinya, ada industri ya kan. eh ini jujur kalau mau dibilang soal ganjel mengganjel, kalau buat saya itu terlalu privilege. Dalam artian bisa mengerjakan gini, bisa mengerjakan 3 bulan sekali udah rilis atau apa, itu sebenarnya udah privilege karena mereka ini punya pekerjaan tetap ya. For example, salah satu orang yang sekarang lagi sama saya, itu dia memang suka ngambil komisionan luar. Dan kadang-kadang juga karena orangnya lucunya bisa nyanyi, nyanyi lah dia di gereja. Kalau acara gereja datang, harus latihan, harus ini. Dia memang saya taruh di komik yang apa namanya, nggak terlalu harus rilis cepat, karena udah tahu kalau misalnya dia dipaksa mengerjakan cepat-cepat, wah itu hidup dia kebengkalai semua. Kayak istilahnya apa tuh namanya, peribahasa kan, time itu luxury yang nggak semua orang bisa afford. Iya. Itu sebenarnya yang harus disadari sama komikus lokal, bahwa eh sorry, bukan hanya komikus lokal tapi juga pembaca sebenarnya. Kayak tadi pagi saya juga baru lihat ada drama. Aduh, jujur saya kalau udah nama-nama komikus lokal masih agak kurang ya. Yang buat Pasut Ligaje sakit kan. Anissa. Nah, Anissa Nifiani ya kalau nggak salah. Sakit, dikejar-kejar, kok komiknya nggak rilis ya, orangnya aja sakit mau dipaksa. Jadi kayak, Gagal ginjal. nah ya Allah, baru tahu. Oke. Wow, itu kalau dipaksa harus ngerjain cepat itu kurang ajar sih pembaca. Iya. Kayak luxury bisa mengerjain komik, menggambar. Dan sempat lihat juga di statusnya Mas Edwin kan ada istilahnya lone wolf kan, yang orang yang ngerjain komiknya sendiri, ada yang Lone punya wolf. tim yang ngerjain tim aja kadang masih harus 2 bulan 3 bulan, gimana yang ngerjain sendiri. Yang ngerjain sendiri aja bisa jadi punya pekerjaan nyata kan. Bukan pekerjaan nyata ya, pekerjaan tetap. Misalnya kayak dulu juga di studio lama saya tuh sempat ada yang kerjanya kalau nggak salah di JNE, kalau nggak salah JNE apakah di tempat packing shipping. Nggak packing shipping. Iya, dia baru pulang ngegambar tuh bisa-bisa jam 8, jam 9. Kadang-kadang nggak gambar hari itu. Jadi kayak kalau misalnya mau dikasih waktu apa-apa, iya lagi-lagi basic logic, tapi satu sisi lain tidak semua orang bisa seperti itu, apalagi di kondisi Indonesia yang
ya ekonomi kita tidak seperti Jepang dan Amerika ya. Tapi kan itu kembali lagi karena industrinya tidak memfasilitasi orang untuk bisa bekerja sebagai pekerjaan utamanya gitu kan. Iya, iya. Terus apa sih yang paling bikin Mas Audi ini, panggilnya apa? Mas Audi ya? Iya, Audi aja. Mas Audi merasa, aduh harusnya ada yang bisa dibenerin nih di industri komik. Kayak for example, logika paling dasar dulu aja. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ke Kalibrasi Komik karena udah ngundang dan teman-teman yang kemarin ngediskus ini ya. Iya, enggak. Enggak masalah, ya justru kita kan discuss. Nah, kebanyakan diskusi-diskusi nggak penting. Kayak kemarin for example Cergam. Diskusi Cergam kayak, men, Indonesia anak-anak zaman sekarang taunya komik. Orang aja masih nyebut manga aja komik. Even generasi di bawah gue nih, gue 25, anak-anak umur 18 tahun nyebut apa namanya? Komik-komik elek itu komik, bukan manga. Ya, ngapain merubah bahasa branding? Kayak merubah judul. Kayak ya misal kalau logika dasar produk kalau misalnya namanya kita ganti kan itu marketing ulang lagi, namanya apa lagi, budgetnya juga harus ada untuk marketingin. Kalau misalnya dan juga kalau misalnya itu cuma satu perusahaan doang yang setuju pakai kata Cergam, perusahaan lain kayak, aduh, lebih yakin pakai komik karena komik lebih umum. Iya. Ujungnya cuma satu company yang pakai Cergam, apa guna apa daya gitu loh. Dan kayak daripada diskusi kayak begitu sesimpel, masih banyak hal-hal yang bisa didiskusikan kayak for example bagaimana mengatasi harga percetakan yang ya mungkin kita semua di sini sadar harganya nggak normal. Percetakan masih banyak yang dipegang sama beberapa pelaku tertentu. Percetakan kayak mau nyari yang murah dikit pasti kualitasnya langsung turun. Kayak apa namanya, hal-hal yang real lah bisa dibilang daripada ngomongin Cergam atau rencana kayak kemarin juga ada sempat perdebatan yang ya gue nothing tulus lah untuk ngomong nothing tulus untuk ngomong ini dengan bahasa yang agak keras, bodoh bisa dibilang kayak superhero Indonesia harus berkostum, harus berbatik, harus begini, harus begitu. Negara-negara lain aja definisi superhero punya sendiri. Jatuh diskusi kita abis ngomongin di situ doang. Padahal bisa ngomongin hal-hal yang jauh lebih bermanfaat juga kayak for example bagaimana nge-marketingin komik Indonesia keluar atau bagaimana tokoh-tokoh karakter Indonesia ini bisa ditaruh di luar atau mungkin bisa ditaruh ke generasi yang lebih bawah lagi, gimana mereka tertarik atau mungkin sesimpel apa namanya belajar storytelling for example, kayak ngebangun cerita kayak Indian industri ini baik pelaku ataupun bahkan bahasanya apa ya kalau orang yang ngikutin industrinya mas? Bahasa Indonesia gue kurang nih. Pelaku komik. Pelaku dan yang ngikutin yang baca, pembaca kali ya? Membaca. Audiens lah. Oke, audiensnya pun juga kadang-kadang jalan di tempat ngomongin hal-hal yang why gitu loh. Ya bener-bener why. Kayak pembaca kan juga sebenarnya bisa ikut diskusi bareng kayak misalnya kayak di film. Film turun, industri Indonesia alhamdulillah sudah mencapai titik di mana penonton bisa ngomong soal film itu kayak ngomong dan berkritik, oh filmnya kok kayak begini ya, filmnya apa namanya gak jelas, sutradaranya kok so pintar. Komik Indonesia yang kalau saya perhatiin diskusi cuma sesimpel ini mah bukan superhero Indonesia kalau misalnya bajunya beda dikit, stylenya beda dikit, kalau nggak ada batik bahkan apa namanya ngomongin harga dan juga kapan update. Belum ada yang ngomongin sedalam apa namanya komik ini menggambarkan bla 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 bla. Kalau ada oke, alhamdulillah, tapi kayaknya masih belum masif. Gak kayak apa ya, kayak bandingin aja netizen Indonesia ngomongin film sama ngomongin komik ya. Intinya itu yang dirasakan sama Mas Audi ini drama-drama yang Mas Audi lihat di medsos atau mungkin di perbincangan antar teman-temannya. Itu masih di permukaan aja. Di permukaan aja. Tapi ada satu hal yang mungkin di perbincangan di kelompok-kelompok komik itu udah mendalam, Mas. Oke. Cuma mungkin belum terekspos keluar ya, wajar lah. Kadang medsos tuh yang rame itu justru yang negatif. Ya, rame yang receh, yang negatif itu rame. Benar. Jadi kita lihat aja dari Kalibrasi Komik sendiri, itu yang rame ketika bicarain Cergam.
Sedangkan ketika kita bicarain tentang pemasaran, kita bicarain tentang harga, itu episode itu sepi. Gini, Ya, bener yang tadi dibilang bahwa branding itu nggak gampang. Kita ngubah misalnya ini kentang berubah jadi sebutan yang lain, misalnya French fries. Nggak semua orang menyebut ini French fries. ya, gimana ya? Inilah mungkin kebiasaannya bangsa Indonesia sebenarnya. Bangsa Indonesia seringkali merubah-rubah identitas itu yang selalu surface level semua. Selalu yang dasarnya semua. Kok dasar atasnya semua. Kayak sebagai contoh, gini. Kita ngambil, terpaksa nih ngomongin sejarah semi politik sedikit lah. Dulu sekarang kan ada negara namanya Kongo, ya kan? Dulu sempat ada diktator bilang namanya Zaire. Karena dia nggak mau, karena Kongo yang ngasih nama orang Prancis. Sedunia banget Kongo, dia turun balik lagi ke Kongo. Karena kan gimana ya? Padahal kan harusnya yang dia galakin kan ada diktator namanya Mobutu ini, diktator ini mementingkan nasionalisme. Yang nasionalisme yang dipentingin ya harusnya kalau mau logika ya, misalnya kayak perkuat industri musik Zaire for example, atau mungkin kayak baju-baju tradisional daerahnya for example. Kok ini ganti nama negara, ganti nama sungai, kayak orang aja ujung-ujungnya juga nyebutnya Kongo lagi, orang-orang juga ujung-ujungnya nyebutnya gitu lagi. Itu. Nah, kayak atau mungkin kalau yang orang Indonesia pasti tahu Myanmar Burma. Myanmar Burma kan dirubah gara-gara lagi-lagi sentimen internal, padahal orang-orang juga saya yakin mungkin Pak Arwanto bakal kesebut Burma juga kadang-kadang kepleset. Ya kan? Atau mungkin kayak Thailand. Orang dulu kan Siam, ya kan? Siam, Thailand ya. Ujung-ujungnya juga orang setelah orang-orang yang masih ingat namanya Siam mungkin ya udah tua, udah nggak ada mungkin lah mereka ya. Nyebutnya Cergam itu dari generasi tua. Nah, sebenarnya Cergam kan saya juga baca itu dari generasi tua. Dari generasi komikus Medan kalau nggak salah. Nah, cuma padahal kan sebenarnya kalau mau menunjukkan Indonesia, tunjukkanlah cerita-cerita Indonesia. Dalam artian bukan cerita-cerita tradisional ya, enggak ya. Cerita-cerita kayak for example, di Jakarta tuh masih ada penggusuran ilegal loh, for example. Atau mungkin di daerah-daerah masih banyak desa-desa yang habis itu mau dirubah jadi padang golf. Indonesia nggak mikirin itu. Banyak komikus Indonesia mikirin superhero asli Indonesia. Bajunya mirip Kapten Amerika, tengahnya kita kasih logo Garuda Pancasila, dah selesai. Itu superhero Indonesia. Padahal kan harus dipikirin, apakah konsepnya itu sebenarnya Indonesia banget? Tapi kembali lagi, jadi kalau dari Mas Audi sendiri, kan ngeliat ini udah gregetan, oke lah, kita anggap itu skip ya, itu nggak penting. Kan, ya. Yang penting, poin untuk komik apa? Yang untuk sebagai industri, apa sih yang paling perlu dibenerin di mata seorang Mas Audi yang berkecimpungnya di bidang perfilman lah saya bilang. Ya, utamanya di sana lah. Apakah tetap cetak mahal nih misalnya? Itu pasti. Cetak mahal, apakah beralih ke digital? Bisa dibilang kalau kita bagi-bagi jadi berapa poin, jadi ada berapa poin nih paling penting. Paling pertama tadi saya udah bilang, drama-drama nggak penting, skip. Mulai rame-rame diskusi bareng, tadi mulai berguyup tuh bukan buat ngomongin istilah-istilah atau mungkin kayak, aduh Indonesia kayak kemarin juga sempat ada drama soal style kan, for example, orang nggak suka style manga, orang nggak suka style barat, kayak ya elah ujung-ujungnya juga jadi komik kok. Mulai diskus hal yang paling penting, pokoknya berguyup untuk yang penting-penting dulu. Itu kayak paling pertama. Kedua, ini tanpa mengurangi rasa hormat sama teman-teman yang mencetak. Sebenarnya kalian yang bisa nyetak itu adalah kalian-kalian yang memiliki privilege yang lebih daripada teman-teman yang lain. Harga cetak itu, sorry itu saya tidak normal di negeri ini. Kayak Itu baru bicara cetak, belum bicara ketika kita harus masukin komik ke toko buku. Nah, itu sebenarnya poin saya selanjutnya nih, udah mepet. Kayak kalau suka ada mosi bahwa komik yang sukses udah dicetak, berapa banyak yang beli? Itu sama sekali tidak membantu teman-teman yang lain yang mengerjakan. Karena sesimpel tidak semua orang bisa mencetak, itu paling pertama. Dan makanya kalau di tempat saya sendiri, kita digital mainnya, diutamakan. Karena selama situasi belum bisa mencetak dan yang beli cetak tuh siapa aja, what for, ngapain? Oke lah, jatuhnya duitnya komiknya dikerjain jadi tanda kutip gratis dong. Komiknya dikerjain
jadi apa namanya, jadi value-nya agak kurang dong. Mau nggak mau emang seperti itu. Dan cetak novel aja lebih murah daripada cetak komik. Perhatiin baik-baik. Kalau misalnya bagi beberapa teman-teman yang juga main di novel ya, itu kedua. Jadi kayak apa namanya, mosi semua harus dicetak itu salah. Karena ketika, nah ini ke poin ketiga. Sebenarnya mulai stop menganggap komik sebagai komoditas. Komik itu sebenarnya oke lah, memang komoditas bener, film pun komoditas, musik pun komoditas, but komik sebenarnya bisa jadi lebih daripada sekedar produk kerjain, taruh di Peskom di teman-temannya, jadi no, nggak kayak gitu. Misalnya satu hal yang gue sendiri lakuin buat komik itu sebenarnya jadi proof of concept, memperkuat IP. IP ini udah siap, IP ini udah kuat, ajuin aja buat film. Tapi memang yang ngerti, nggak semua orang juga punya akses ke film gampang, ya kan? Ya, apa namanya? Itu bicara akses. Belum Iya. keterbatasan misalnya dari segi ceritanya sendiri belum bisa. Nah, belum kayak begitu juga. Ya, Iya. itu mengarah ke poin keempat bahwa ini yang suka saya perhatiin dari beberapa teman-teman komikus ya. Sebenarnya event yang udah nama-nama gede pun juga kelihatan tidak melakukan ini juga. Kayak bukan aja mumpung ya, tapi namanya naik, namanya bagus, komiknya laku, baru dikembangin dari situ. Padahal sebenarnya yang harus dipentingin adalah belajar dari musik, belajar dari film, belajar juga dari game. Bahkan ke game kan sekarang udah mulai makin kenceng juga tuh. Ketika mau mulai mengerjakan sesuatu, itu semua harus udah ada planning. Bukan planning cerita, bukan planning mau nyetak di mana, itu bisa belakangan. Paling dasar dulu adalah komik ini mau ditaruh di platform apa. Mau dicetak, mau online, mau apa namanya? Mau dijadikan terbatas, misalnya kayak udah misalnya punya film, oh ngerjain komiknya cuma jadi tie-in sambungan lah kayak gitu. Tie-in. Itu harus semua dari lo disiapin. Nanya sama teman-teman kayak, oh gue mau buat cerita kayak begini, taruh di Peskom, laku nggak? Lah, lu aja rencana marketing nggak punya. Ditanya, ada beberapa saya tanya, punya nggak rencana marketing? Saya ngerti nggak marketingnya yang gimana? Enggak. Demografisnya aja kadang beberapa cuma tahu, oh romance pasti cewek, horor pasti lebih umum. Padahal nggak kayak begitu. Kalau misalnya kita ngomongin komik Indonesia ya, oke lah, maybe ada mosi bahwa kayak yang model-modelan di webtoonnya kayak ya tadi Mbak Anissa tadi ya, komik-komik buat cewek, maybe emang bener secara data, perhaps correct. Gue jujur data belum megang, tapi yang dari gue observasi aja ya. But sebenarnya bisa dilihat juga lebih dalam lagi kayak, oh cerita-cerita kayak begini itu lebih umum untuk orang-orang yang mengerti. Misalnya kayak kita pakai contoh film deh, for example. Banyak film-film Indonesia yang merasa Hollywood, pakai cerita-cerita ala Hollywood, nyungsep. Karena kan layar di Indonesia itu cuma saya nggak tahu berapa persen, but mayoritas di Jakarta. Orang-orang Jakarta kan pola pikirnya beda dengan orang-orang daerah. Ketika film-film ini ditaruh di daerah, orang-orang cuma kayak, hah? Nggak relate, nggak ngerti, nggak tahu. Komik Indonesia pun juga sebenarnya tapi saya yakin hampir setiap komikus itu punya impian untuk komiknya jadi film. semuanya jadi pasti animasi. Hampir semua. Semua pasti. Hampir semua saya pasti. yakin, nggak ada yang nggak mau difilmin. Iya, itu pasti. Jadi ada aja yang berjalan dengan ambisinya untuk seperti itu. Ada yang tetap fokusnya ke komik. Membuat komik sebagus mungkin sehingga akhirnya dilirik sama produser film. Tapi kan artinya udah punya planning. Ada planningnya Kalau di kayak situ gitu. ya. Kalau dia apa namanya? Kalau dia paling nggak udah tahu, oh saya nggak punya temen di film, saya nggak punya temen lebih. Ya saya buat aja bagus-bagus aja, yang penting. Berharap seandainya ada. Seandainya nanti rame, viral, bla bla bla, dapat film. Ya. Ada yang kayak begitu juga. Saya memang juga ada tahu, tapi kan mayoritas yang saya perhatiin kerjain aja. Asal tembok, masuk Komikon, masuk ini, masuk itu. Jadi salah masuk Komikon. Bukan salah. Salah itu ketika dia melakukan ini kan pasti pakai duit pribadi dong, nggak mungkin itu dari uang kas jualan komik. Saya berani taruhan. Dari duit dia pribadi, hasil kerja dari kerjaan tetap, ya kan?
Karena gini, kalau udah misalnya masuk Comic Con, oke, kita ngeprint banyak, duduk. Saya keliling-keliling Comic Con terakhir itu, lupa tuh tahun kapan, pokoknya pas COVID baru buka lagi lah. Tahun kapan itu ya? 2022 kan? 22, kayaknya saya 22 ke sana. Yang saya perhatiin tuh kayak ada booth yang rame, tapi ujung-ujungnya juga walaupun ada yang beli komik, misalnya kita tanya ke orang awam, tahu nggak komik ini? Padahal kan Comic Con acara gede, Comic Con acara gede, beberapa film-film juga dipamerkan di sana. Jadi ini kita bicara tentang visibilitas sebenarnya. Ya, visibilitasnya kayak ketika mau buka booth di Comic Con tuh harus ditimbang dulu. Gue bakal kelihatan nggak? Ngapain gue keluarin duit 6 juta, ujung-ujungnya gue cuma duduk. Nggak ada yang beli atau ada yang beli, abis itu juga nggak akan ada yang post, share di story, share di Facebook, dan teman-temannya. Kayak bukannya masa Comic Con itu jadi hal yang kebanggaan, justru salah. Justru yang harus dipikir, Comic Con itu investasi. Betul. Pada dasar Comic Con itu investasi, harus dipikirin. Kayak jadi ada cerita pribadi nih. Di tempat saya yang lama dulu, ketika saya keluar, saya sebenarnya studio sempat masih ada, cuma saya pergi dulu nih, ya kan, keluar. Saya keluar dari studio ini, saya dengar kabar dari anak-anak teman-teman saya yang lama. Studio pengen masuk Komifuro. Hah? Saya selama di studio yang lama itu melarang mereka masuk Komifuro karena saya sudah tahu komik-komik yang dibuat sama mereka tidak akan bisa masuk pasarnya Komifuro. Dan lebih efektif langsung lewat medsos kan? Lebih efektif lewat medsos. Lebih efektif kalau misalnya bahkan komiknya kita kerjain, misalnya mukanya udah muka artis, kasih ke artisnya langsung. Artisnya reshare di story, reshare di IG, follow studionya bahkan. Ini tiba-tiba mau buka Komifuro. Ya saya bilang, Bre, ini mereka apa nggak pernah datang ke Komifuro ya, nggak pernah ngecek lapangan ya, nggak pernah ini ya, nggak pernah itu ya. Komifuro walaupun nggak semahal Comic Con, tetap uang is uang. Ya kan? Nah itu, jadi planning itu pada dasarnya sesimpel tidak memplanning sesuatu itu aja sudah planning. Kayak tadi saya bilang, tahu nggak punya teman di film, ya udah kerjain segiat sekonsisten mungkin, itu udah planning. Tapi kan ada juga ya tadi saya bilang yang penting kerjain, bagi sama teman-temannya senang-senang, yang beli ujung-ujungnya juga temennya lagi juga. Kan ujungnya duitnya juga berputar muternya di situ ya. Di situ doang, ya kan. Jadi mungkin kalau saya mau nutup poin yang ini tuh, ini yang saya pelajarin bener-bener dari film tuh adalah ngerjain itu buat umum. Jangan mikirin buat fans, jangan mikirin buat buat pembaca komik. Kerjain itu buat umum, awam. Tapi bukannya kita nyerah, awam sukanya romance, kita kerjain romance. Nggak gitu juga. Pasar tuh masih bisa dikerjain kok. Pasar tuh masih bisa diatur kok. Film horor ini, ada satu film horor, drama, horornya nggak ada. Jump scare-nya cuma sekali. 3 juta penonton. Padahal kalau pakai logika dasar itu cuma 500 ribu penonton. Nggak bakal laku. Film apa itu? Aduh, temen saya lagi buat. Ya, nggak berani. Tapi kalau udah, saya bilang 3 juta tadi, ngerti lah maksudnya film yang mana. Yang sekarang 3 juta? Enggak. Stop di 3. Stop di 3. Ya, tahun lalu lah ada. Orang-orang udah bilang kok, wah ini dramanya banyak ini, tapi laku kok karena pasar pun bisa menerima, pasar pun ngeliat kayak, bagus juga ya. Ini ya, marketing ngomong mulut ke mulut awam. Giliran orang yang suka nonton horor, hantunya di mana? Jump scare-nya di mana? Sama komik pun juga harusnya kayak begitu. Buat komik ya buat awam. Memang awam juga nggak biasa baca komik ya itu, tapi harus diperjuangin. Harus diperjuangin. Emang nggak gampang. Kembali lagi nih Mas. Jadi antara cetak dan digital, Masnya lebih prefer untuk digital kan? Jelas. Dunia film pun juga sekarang kan udah masuk OTT, ya kan? Oke. Musik udah masuk Spotify, gitu kan? Komik udah ada webtoon. Nah kita bicarain yang menarik nih Mas. Hati-hati, webtoon, Spotify, OTT beda semua cara mainnya. Cara mainnya beda semua. Kita kupas tipis-tipis. Oke. OTT. Gini, sebelumnya saya mau buka kartu bahwa ada film-film yang tidak laku di bioskop, iya, tapi betul. pindah ke OTT, laku, booming, balik modal, ada yang bahkan 4 kali modal balik, itu juga ada. Karena gini, guna OTT itu pada dasarnya sebenarnya memperpanjang umur film itu dalam publik. Kalau di istilah supermarket tuh, shelf life. Shelf life. Biar nggak basi ya, bisa dibilang.
film tayang misalnya dinikmatinya lebih panjang. yes, Tetap. bisa dinikmati lebih banyak kayak. Makanya kan logikanya gini, kalau film langsung masuk OTT, cie di bioskop nggak laku ya, ya kan. Tapi kalau misalnya filmnya laku, masuk OTT bisa-bisa 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Kalau negosiasinya alot 1 tahun kemudian pun juga ada. Membedakan OTT dengan Spotify. Oke. Spotify itu kan sebenarnya bisa dibilang sudah menggantikan CD, menggantikan kaset, ya kan. Jujur, gue walaupun baru masuk jurnalisme musik, ya baru berapa bulan sih sebenarnya. Nggak berani ngomong banyak, tapi yang dari pengertian pribadi adalah ada persentase yang nanti bakal dibagi ke Spotify per apa namanya? Per klik sih, per listen, per listen, ya kan. Berapa kali didengerin sebagai contoh. Lagi-lagi, tapi kalau musik gue masih nggak kuat-kuat banget. Nah makanya tadi kalau komik, nah jujur dulu main webtoon itu sebenarnya udah bukan pasrah ya, tapi kayak agak peduli lah ada duit atau enggak, karena sesimpel yang penting masuk webtoon ada yang baca 10k, 20k, 30k terserah. Berarti ini kita nggak bicara yang official ya, kita bicara yang kanvas itu ya. Kanvas bahkan. Karena kalau official sekali, sorry teman-teman yang nggak ngerti ini kanvas ini, jadi kita gambar, kita upload sendiri, webtoon nggak ikut campur. Jadi kalian tidak dapat dana dari, tidak dapat gaji lah istilahnya dari webtoon. Tidak disensor. Tidak disensor. Nah, kita sambung nih. Terus dulu pun juga udah ngelihat webtoon tuh juga kayak ya udahlah yang penting ada yang baca. Karena itu jatuhnya gratis, everybody can read, ya udah. Jadi kayak ngelihat platform aja gitu loh. Kalau mau ngejar official sih sebenarnya kayak bukannya ngebuat teman-teman yang kepengen masuk official tuh jadi nggak ini ya, jadi nggak niat ya, cuma mereka udah punya standar sendiri, ya, pasti. Punya poin-poin sendiri, kemauan sendiri. Apa guna lu ngerjain komik kalau misalnya lu ujung-ujungnya dikontrol? Kita masuk penerbit juga begitu, Mas, major. Memang. Makanya sekarang banyak yang self-publish. Iya. Banyak yang nekat self-publish, cari tempat printing sendiri, print, atau mungkin kalau misalnya mau nyari publisher sekalipun juga diusahakan publishernya jangan sampai yang over ngatur-ngatur lah bisa dibilang. Ya di film pun kan juga sama, PH juga banyak yang. Tapi ini agak aneh loh Mas Audi, karena Mas Audi ini kan istilahnya kita bicara industri ya. Kalau kita bicara industri, hal-hal seperti ini kan pemaklum, hal yang sudah lumrah gitu loh. Yep. Ketika kapitalis yang pegang uang, itu pasti dia pengen ngontrol dong. Istilahnya paling enggak, dia nggak pengen dong bikin sebuah karya, entah film, entah komik, entah lagu, yang akhir-akhirnya berujung rugi. Betul. Iya kan? Itu saya sangat setuju. Iya kan? Masalahnya adalah gini. Kalau di film, ya emang ada kok. Sorry ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngerasa PH-PH yang PH yang mengatur begitu-begitu. Sebenarnya ada yang untuk kebaikan mereka kok. Maksudnya kayak kebaikan mereka dan kita juga kayak nggak selamanya kreator bener. Kadang publisher pun juga ada bener ya. Iya. Itu memang benar di situ. Tapi yang perlu disadari adalah industri film sudah siap mau ngambil resiko. Makanya kan tidak sedikit film-film yang logikanya tidak laku kok mendadak 9 juta penonton. Kayak kemarin tuh komedi agak lain for example. Komedi di Indonesia sudah susah naik. Tiba-tiba itu anomali sih. Anomali 9 juta penonton. Publishernya distributor lah bisa dibilang. PH-PH yang terlibat juga kayak mikirnya, wah ini kita ngambil resiko gede, kita tayangin aja. Industri film sudah siap ngambil resiko. Makanya makin kita lihat sekarang kok film-filmnya makin beda. Film-film banyak sih ya. Iya, banyak yang unik. Kalau industri musik bahkan sudah lebih tua daripada kita yang duduk di meja ini. Industri musik kayak recording studio juga udah umurnya tua-tua, mereka udah ngerti pengalaman mereka ngelewatin cukup banyak loh Mas. Ketika akhirnya kaset, CD nggak laku, mereka ngelewatin masa-masa iklim seperti itu kan. Benar, dan ini juga jatuhnya industri maturity lah bisa dibilang udah mature ya. Udah makin mature. Kalau novel sih jujur agak nggak berani ngomong karena novel lumayan paling nggak bisa ditebak lah. Everybody kan ngapa-ngapain lah di situ. Apalagi sekarang ada Wattpad, ada Storyal, masih ada nggak Storyal? Wattpad ya kan. Ada Wattpad dan teman-temannya, semua orang bisa nulis, semua orang bisa viral, semua orang bisa diambil sama publisher. Bahkan publisher kadang-kadang publisher baru buka langsung nyariin novel-novel Wattpad ya kan. Ada juga yang kayak begitu. Komik isunya kalau gini, novel itu resiko, semuanya ada punya resiko. Tapi paling enggak
sudah pada berani ngambil resiko dan nggak terlalu banyak loss-nya lah bisa dibilang. Musik memang resiko sekalinya loss, tapi di satu sisi lain nggak banyak, banyak kan apa namanya penyanyi-penyanyi indie yang akhirnya masuk ke mainstream, dia masuk ke mainstream, namanya gede, kan itu mengorbitkan mereka juga resiko, ya kan? Film ya lagi-lagi makin lama sekarang kalau teman-teman perhatiin kan banyak film-film yang apa namanya beda, film-film yang berani ya dan laku, di beberapa kasus laku. Industri komik isunya bukannya pada nggak mau ngambil resiko, enggak. Identifikasi resiko aja kadang tidak dilakukan. Contohnya? Oke. Misalnya kayak sebagai contoh, gue mas banget nyebut orang, tapi anggap aja ada sebut aja salah satu komikus. Dia sangat ngotot bahwa ngeprint itu is the way. Ngeprint itu benar. Dengan segala cara, walaupun sebenarnya komiknya bagus, dia cara apa namanya storytelling dia ngebawa poin-poin yang dia pengen bawa jalan, cuma lu apa namanya pekerjaan tetap aja nggak ada, lu modalin ini semua dari mana? Kan itu resiko. Kalau misalnya komiknya nggak ada yang beli, habis itu duitnya cuma dia simpen aja di rumah komik-komiknya itu yang udah dia print. Jadi kembali lagi kan, lebih prefer kalian berdigital dulu. Berdigital dulu kan juga ada beberapa cara, Mas. Misalnya masuk webtoon dengan kanvas, kalau karena tidak mau dikontrol. Ya. Atau menjadi official. Tapi ini juga privilege. Ya, privilege. Privilege. Ada juga yang pakai cara strip. Ya. Di Instagram sampai akhirnya punya masa Facebook ya kan, endorsement, ada endorsement kayak semacam tai lalat begitu. Nah, tapi itu kan semua pada intinya butuh timing waktu yang nggak sedikit untuk bisa build itu. Bener. Untuk bisa nge-build dia bisa mendapatkan penghasilan dari komik yang dia share gratis. Itu kan akhirnya bicara lagi sama aja gitu loh. Sama aja berputar lagi ketika kamu mending gambling kamu cetak duitnya atau kamu bikin komik tapi nggak ada duitnya. Tapi kamu masih bisa bekerja pekerjaan yang lain. Mungkin maksudnya begitu ya. Ini yang saya tangkap. Benar apa enggak? Karena situasinya sekarang seperti itu. Jadi kayak kalau udah tahu komiknya bukan apa namanya, bukan yang akan cetak jual di Comic-Con dan teman-teman yang misalnya pengen taruh di digital. Udah tahu duit dia ada digital. Mulailah cari teman untuk difilmin. Mulailah apa namanya? Mulailah planning, gimana ya caranya gue untuk kenal dunia seni yang lebih gede lagi. Oh, ini menarik nih poinnya teman-teman. Jadi perbesar skupnya. Perbesar skop, perbesar kenalan, perbesar kenalan ya. Bahkan sebenarnya kalau yang harus diperhatikan juga, kita tuh sesimpel, ya tadi balik ke poin gue paling awal, komik tuh bukan komoditas, komik tuh bisa jadi IP, komik tuh bisa jadi investasi jangka panjang. Ya kalau dari kondisi sekarang sih, ya gimana ya? Apakah komik bisa juga, misalkan kita bilang IP nih ya. Ada cara-cara lain kayak Hello Kitty, tahu nggak? Ya, Hello Kitty. Hello Kitty itu sekian lama orang kenal karakternya sebagai karakter aja, nggak ada filmnya, nggak ada. Kalau ada kita pun juga nggak tahu. Pada akhirnya ada. Ya, pada akhirnya kita ada. Pun tapi juga nggak ngikutin. Iya. Nah, apakah bisa dibuat seperti itu? Dibalik seperti itu? Satu, nggak ada yang nggak mungkin. Hello Kitty sebagai contoh. Hello Kitty saking apa namanya awalnya dulu mulainya ya mainan merchandise dia. Merchandising. Saking akhirnya terkenal, sekarang kan udah nama gede lah, Sanrio dan teman-temannya. Nggak ada yang nggak mungkin kayak apa ya? Yang lebih enak lagi nih. Kalau Hello Kitty, gue larinya pasti ke kasus bunuhan 80-an ini. Apa yang agak lebih Barbie. Barbie kan itu seorang ibu mau buatin anaknya, contoh wanita era 50-an kan ya, era 50-an. Ada yang mau beli, tok. Tapi ingat, itu berapa? 50, sekarang 2024, 70 tahun udah. Mungkin gini. Yang harus juga diingat adalah kreator itu kreator kalau pengen gede, udah siap dengan kemungkinan terburuk. Ketika IP-nya sudah gede, kita mungkin udah nggak ada.
Iya. Bukan hanya kita nggak ada, kita udah terlalu tua untuk menikmati duit Hasilnya. bermiliar-miliar itu nanti. Jangan langsung mau ngejar instan, langsung mau, oh gara-gara apa namanya, gue belajar dari misalnya yang paling sering saya perhatiin di grup-grup, kalau yang buat Dragon Ball itu siapa yang meninggal? Akira Toriyama. Ya. Gue mau jadi the next Akira Toriyama atau One Piece tuh. One Piece siapa kalau One Piece? Eiichiro Oda. Oda Sensei kalau kata orang Indonesia. Gue mau jadi kayak Oda Sensei gini-gini. Men, Oda Sensei udah sampai umur berapa ngerjain begini? Akira Toriyama pun juga sampai meninggal aja ada beberapa yang belum selesai bahkan. Logikanya adalah jangan mau jadi mereka, jadilah diri sendiri, ngerjain target untuk pribadi apa yang mau dikerjain, demi apa ini untuk dikerjakan. Tapi ini yang kita ngomongin tadi ujung-ujungnya kembali ke bukan industrinya ya, ke pribadinya. Karena pribadi membangun industri. Kayak misalnya di film. Tapi kalau dari industrinya sendiri, coba kita bicara ke industrinya sendiri. Tadi kan poin-poinnya nih ya, kalau aku rekap ya. Pertama, stop bicarain wacana-wacana yang cuma di permukaan aja. Yeah. Ini lebih ke komunitas, ya kan? Biarpun pada akhirnya nanti komunitas ini membangun sebuah industri. Karena ketika komunitasnya bicara hal-hal yang build tentang industri, itu nanti akan pasti menuju ke sana. Yeah. Ya kan? Kedua, tadi tentang bentuk dari produknya sendiri. Yeah. Antara cetak dan digital. Privilege kan, Yeah. kalau misalnya cetak. Nah, sekarang dari industrinya sendiri yang paling kacau dari komik itu apa? Industrinya sendiri. Oh, tadi pemasaran. Tentang harga. Ya, harga. Harga cetak. Tapi itu kan kita akhirnya punya solusi. Ya, lu ke digital. Ya. Pemasaran nih, kita bicara pemasaran. Ntar ini jadi pertanyaan mau ke pemasaran atau mau ke yang tadi? Ke pemasaran dulu deh. Nah. Sekali lagi sorry untuk teman-teman film. Bagus jeleknya satu film tuh udah nggak nentuin laku atau enggak. Ada film-film yang ya kita semua teman-teman ngerti sayang banget bisa laku film-film itu. Angkanya bisa gede ya kan, padahal filmnya nggak gimana ya kan. Di Desa Ferrari ya? Enggak lah, itu temen gue yang ngerjain itu. Nah kan itu gue masih oke sama itu. Gue lebaran balik ke siapa nanti kalau nah, tapi serius itu it's still oke lah. Dan kayak tadi juga dibilang kayak oke sih Mas. Kalau yang kedua ini. Kalau saya yang pertama, yang kedua maaf ya Om Kimo ya. Om Kimo maaf ya. Gini, film bagus atau jelek aja sudah tidak ditentukan dari quality. Semuanya marketing. Quality udah nggak ngaruh. Quality udah nggak ngaruh. Sudah tidak ngaruh sama sekali. Marketing. Taruh TikTok, taruh IG, taruh apalah. Budgetnya juga udah ada dialokasikan ke situ. Teori marketing film itu kan adalah budget kali 2. Kali 2 karena marketing. Marketing itu kalau pakai standar Hollywood, budgetnya berapa? Marketing selalu kali 2. Gitu. Kali 2 tuh kali setengah lah poin gue lupa pokoknya intinya. Angkanya lumayan, bisa setengah atau 2 gue lupa. Cuma pada dasarnya jatuhnya kan pada pinter-pinteran marketing aja sekarang semua. Film-film itu pada pinter-pinteran marketing, musik pun juga pinter-pinteran marketing kayak. Malah kalau industri musik lebih gede, lebih hebat. Mereka naruh muka artis siapapun di Jalan Sudirman, di Jalan Blok M gitu udah gampang mereka. Film aja masih belum sampai hari ini. Harus dibantu Netflix, Disney Plus, baru film bisa punya billboard di Blok M, Cipete dan teman-temannya. Kalau film kan kesenangannya kereta kan. Di kereta ada gambar filmnya apa, palingnya kayak begitu. Tapi kan itu hanya marketing fisik. Kalau rencananya mau ngapain? Misalnya kayak film A horor, gimmick lah misalnya for example. Kan suka ada kalau zaman dulu banget sebelum saya kan ada gimmick orang kesurupan acara Press conference. Ada hantu yang beneran, maksudnya ada hantu yang beneran pas lagi nonton atau pas lagi pas lagi syuting ya kan. Cuma kan ada lagi sekarang yang bukan gimmick ya, tapi style marketing baru kayak ngegambarin, oh ini film paling serem, ini film paling ini film paling itu. Orang kan FOMO, orang kan rame-rame pada, gue mau nonton dong. Itu rencana. Musik pun juga rencana. Kayak misalnya, kalau udah tahu marketnya misalnya di anak-anak yang di bawah umur gue nih, 18-17.
di manajemen yang membolehkan artisnya untuk tampil di acara-acara gratis kayak macam yang di Sarinah. Sarinah itu kan suka ada musik-musik yang orang coba berdiri aja nggak perlu keluar duit ya kan. Mereka bisa nonton, nama artisnya jadi makin gede, musiknya jadi makin ketahuan. Walaupun acara gratis tapi mereka juga semua pada happy, senang dan ada yang didapat ya kan. Kalau game gue nggak ngerti jujur, itu game gue masih nggak bisa nyentuh. Novel gue juga nggak terlalu ini banget, but ya makanya komik pun juga kayak jujur gue nggak pernah lihat marketing komik Indonesia sampai hari ini. Kayak marketing paling dasar itu kayak menggambarkan komiknya aja. Maksudnya komik ini bakal rilis ini udah selesai, the end. Gitu dong yang gue perhatiin. Komik ini bakal rilis, komik ini bakal, yang gue dengar cuma kata bakal rilis, sudah rilis atau bisa dibaca lagi. Nggak ada yang mau marketingan kayak for example contoh Pak Harwanto bukan sadar. Perhatiin ada beberapa film-film yang ketika marketingin sekarang istilahnya ada karakter poster kan. Jadi bukan poster film tapi karakternya juga ditaruh-taruh. Film ini karakternya ada berapa? Dikasih karakter satu-satu atau bahkan dijelasin di IG di caption paling bawah karakternya ngapain gitu di film ini, ya kan? Indonesia, gue belum pernah lihat ada komik lagi mau dimarketingin karakter itu dijabarin satu persatu. Saya bos sendiri nih kalau gue pribadi. Itu karena itu saya lakuin. Saya nyontoh dari film. Komik sebelum dirilis harus dijelasin dulu ini karakternya siapa aja. Kalau misalnya ini komik superhero punya powernya apa aja, ceritanya seperti apa aja, biar paling nggak orang nggak baca komik itu at the very end ngelihat ada gambar-gambar yang mereka ngelihat di Facebook and IG and Twitter ini. Jadi kayak gimmick marketingnya, style marketingnya kayak sorry ya, mau sampai yang individual sendiri pun, mau yang lone wolf sekalipun, marketingnya masih marketing ala korporat. Terjadwalnya dalam artian komiknya mau rilis, akan rilis, dibaca lagi karena sudah rilis. Marketingnya cuma 3 itu ya, kata yang sering terdengar ya. Kata yang sering terdengar cuma itu dong. Gak ada, kayaknya yang berani ngenalin karakternya bener-bener tuh cuma Mas Weta. Kemala. Ya, makanya kan paling nggak Kemala ada yang tahu, Kemala ada yang ngerti. Oh ini ya technically kan agak hero tuh Kemala itu karena ya dengan power di sendat. Orang paling nggak tahu karena kan Mas Weta juga di sosmed juga naruh bukan hanya komik Kemala tapi juga karakter Kemala. Ya kan? Atau mungkin kalau komiknya udah agak rilis lebih jauh lagi, oke, sure bilang baca kan kemarin baru rilis baru kan. Oh, komiknya baca lagi nih, cuma kan habis itu kayak ngejelasin juga di cerita kemarin kayak begini bagi teman-teman yang belum baca atau belum sempat ngecek lagi ya kan kayak pada dasarnya cuma nggak ada bedanya sama restoran. Kayak apa ya? Logika yang aneh itu adalah kenapa nge-treat komik sebagai logika restoran, logika kafe. Kafe udah buka, ada makanan ini, dibeli, tolong kembali lagi kalau udah. Persis. Kan punya cerita. Komik punya cerita, komik punya karakter. Kalau misalnya komiknya satu universe sama universe lain, komik ini tersambung dengan komik yang satu lagi. Kok pada diem? Kok yang aku baca itu cuma apa ya? Yang gue baca itu cuma bener-bener ngenalin karakter baru itu selalu kalau mereka karakter utama. Jadi pada dasarnya cuma, lo ini marketingnya apaan? Pada dasarnya kayak dibilang dasar pun juga enggak, dibilang intensif pun juga enggak. Padahal mereka memang posting setiap hari. Tapi plannya gitu-gitu aja. Mau yang gede, mau yang kecil. Nah itu. Mau yang korporat, mau yang kecil, semuanya kok marketingnya bener-bener nggak ada khasnya gitu. Bahkan kalau mau lebih parah lagi, ini gue kritik nih sekalian teman-teman. Rasanya tuh nggak ada yang punya kepribadian. Kan, sorry to say, ketika kita menjadi kreator, kita udah branding, kita ini udah company sendiri. Kalau misalnya sendirian ya, self publishing ya. Self publishing, kita itu udah company-nya diri sendiri. Kok kita sama aja kayak perusahaan-perusahaan lain? Bahasanya sama, cara naruh marketingnya sama. Atau kalau mau lebih parah lagi, template naruh grafis komik ini harganya 150 di bla 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 bla. Sama semua orang naruh template komiknya, cover depan, harga ongkir kayak template aja semua sama.
ngapain, kayak nggak ada yang punya ininya loh, nggak punya apa namanya. Gue bukan yang ngedewain Sweta ya, jujur ya. Cuma walaupun Iya, apa namanya, bener. walaupun gue pribadi juga bacanya dikit, karena lagi-lagi gue ya agak sebenarnya sama komik Indonesia itu cuma ngikutin industrinya tapi bukan karyanya ya. Iya. Eh kayaknya yang marketingnya paling jalan itu cuma Mas Weta kalau gue perhatiin, yang bener-bener jalan. Kayak kemarin gue liat di Twitter, Thor kapan update Thor, kan itu istilahnya Iya. kan paling umum ya kan. Yang bener-bener nagih dia, sampai ketika Mas Weta lagi ngeposting urusan pribadi, Lebaran ketemu sama teman-teman, Thor kapan update, dia doang. Karena apa? Oke lah, Sweta ada Raga apa Padepokan. Raga Sukma. Ya, ada Raga Sukma. Kita bicara nih Mas ya. Ya. Karena ini menarik nih. Entah poin-poin yang Mas Audi tadi sampaikan. Yes. Ini ada satu project dari teman-teman di Novarium Comics, pernah dengar? Oh, itu yang mereka buat iklannya agak aneh itu ya? Iya. Yang iklannya agak analog horror genrenya Iya. kalau nggak salah. Yes, kenapa? Pernah lihat. Nah, ini menurut saya termasuk sesuatu yang cara berpromosi, bermarketingnya agak beda dari Setuju. teman-teman comics. Walaupun gue nggak kenal lu pada. Heeh. Itu menarik banget, mulai dari kayak acara TV zaman dulu. Pernah lihat ya? Udah. Udah Di-share ya? di grup kantor juga kok. Hah? Di-share juga di grup kantor. Oh, di-share ya di grup kantor. Nah, itu gimana kalau menurut Mas Audi? Ya kan bagus. Itu sudah melakukan ya poin-poin yang tadi disebut. Benar, itu udah melakukan poin-poin yang dilakukan dan Novarium Comic nih teman-teman. cuma ada beratnya satu. Marketing bagus itu artinya menuntut karyanya nanti Indian bagus. Star, studio lama saya boleh? Boleh. Bagi teman-teman yang di studio lama, sorry ya. Ini udah terikat, langsung aja. Ketik aja studio lamanya apa? Bentar ya. Ini search itu di mana ya? Di sini. Di sini. Kita kembali dulu. Gue mendadak segenerasi sama lupa. Kalau udah ngeliat kayak Indian. Ini kalau di studio lama ya. Kalau studio baru sih sebenarnya udah ada, cuma masih pada ngetis-tis doang kerjanya ya. Ini kayak. Nah, Ini di Day One Studio ya. Day One Studio. Bagi teman-teman lama, hai. Nih kayak for example, oke lah, ini memang postingan-postingan yang paling baru udah menunjukkan akhir umurnya di studio ya. Tapi kayak nih, ada karakter baru di post. Ya kita buat karakter poster. Judulnya mosaik, karakternya logo. Oke. Balik gimana sih Pak? Balik. Tutup. Allah Akbar. Ya, tobat. Nah kayak, atau misalnya kayak ada kegiatan, bener-bener kayak digambarin, oh, nah ini misalnya kayak yang oke, WIP ke depan kayak gimana, ditunjukin juga. Ya ini ide bersama lah. Cuma memang dulu kan karena Day One ini juga bukan hanya komik ya, materinya banyak kayak publishing juga ada, podcast pun juga punya dulu. Ya kita bener-bener memang mungkin tanggung jawabnya lebih berat karena IP yang dihandle aja lebih dari satu, ya kan? Jadi ini bener-bener kayak ngebuat. Kalau studio yang baru ya nih ya? Nah yang baru, yang kaosnya lagi saya pakai, ini studio baru, ya namanya kepanjangan Office of Artistic Creations and Developments. Ini kita memang kerjaannya dari kemarin ngetis-tis mulu nih, karena memang baru buka berapa bulan nih. Cuma ya kita kayak bener-bener ngejelasin, oh ini satu-satu IP-nya, dalam IP ini kita kontennya apa, dan satu hal yang saya pengen kerjain, ini terinspirasi dari usaha saya yang lain. Saya juga jurnalis juga, punya media juga. Saya nggak percaya sama namanya perusahaan itu nggak punya kepribadian. Jadi dalam artian, kalau saya pribadi, perusahaan itu semuanya punya tematis. Iya. Kalau media saya, for example, Kelana Cinema. Ada juga kalau musik Embara Nada. Kelana Embara. Kan itu berjalan-jalan ya kan? Berjalan, Kelana. Adventure ya kan? Iya, berpetualang kan, gitu. Kelana Adventure Cinema. Embara Nada Adventure musik nada. Dan tema-tema marketingnya, tema-tema posting, apa namanya, tema-tema template bahasa yang kita pakai di caption, itu kita ngegambarin berkelana, jalan-jalan. Kita mengenal musik baru, film baru. Dan kalau di studio ini ya, inspirasi saya sih sebenarnya lebih ke ini ya. Ini agak bodoh banget.
agensi tentara bayaran. Jadi kayak bukan gimana yang ngegambarinnya, kayak biar agak kesannya lebih apa yang kita kerjain tuh oke, kita sendiri yang develop, makanya kan artistic creations and developments ya kan. Nah. Ya kita ngelihat kita lebih daripada seniman tentara. Makanya stylenya aja kan lumayan baku banget, font yang dipakai, logo begini. Jadi benar-benar bukan hanya produknya doang yang di apa namanya? Yang di announce, bukan hanya marketing, bukan hanya memberi kepribadian ke produk juga, tapi company-nya juga by itself harus dikenalin juga. Company juga harus punya kepribadian ya, sama. Bagi teman-teman yang self publish, Iya. mereka pun harus kepribadiannya juga muncul. Sekarang zamannya apa ya? Oke lah, gue ngerti ada kreator-kreator yang pengen anonimus, gak sedikit yang pengen gak ketahuan, ya kan? Memang itu hak, privasi itu memang hak, dan Tapi tetap ada yang di branding, Mas. nah tetap aja yang di branding. Iya, biarpun Animus tetap ada yang di Nah, branding. biarpun anonimus tetap harus branding. Kayak di Jepang tuh kan ada beberapa game developer yang datang ke acara pakai topeng. Iya. Atau kalau musik tuh apa, Daft Punk, mereka pakai topeng, mukanya baru ketahuan ketika mereka bubar, mukanya baru ketahuan. Ya, Code Blue misalnya nah Code Blue juga akhirnya kan juga ketahuan orangnya seperti apa ya kan, makhluknya yang mana, kayak oke lah anonimus bisa, cuma in the end jangan sampai juga tapi karya kita dilangkahin sama kita. Jangan sampai kita lebih terkenal dari karya kita. Tapi tetap aja kita pun juga harus branding. Misalnya kalau kayak gue pribadi ya brandingannya gue nothing tulus. Gue mau ngomong apa aja terserah, mau ribut di acara pun gue nggak peduli. Brandingan gue berani-beranian aja, santai-santai aja. Ya semua orang punya branding lah, dan apa namanya, pada dasarnya kan gini, istilahnya kan karya itu adalah representasi diri kita. Ngapain lu ngasih tahu representasi dong kalau nggak ngasih tahu lu itu kayak apa? Tadi ada pembicaraan yang terputus nih ya. Ini kan kita stop sampai sini. Oke. Tentang apa sih bedanya OTT, Spotify dan Webtoon? Yang paling mendasar deh Mas dari tiga itu. Sistem bisnis. Yang paling work untuk dunia komik apa di antara ketiga itu? Belum ada. Saya pribadi belum melihat ada sistem komik digital yang bisa bekerja untuk semua orang ya. Kalau misalnya film kan udah terbukti, Netflix mulai kayak begitu, streaming, Amazon Prime muncul, Disney Plus muncul, ya kan? Berarti itu udah sukses. Iya, sukses bisnis model, dan kan sebenarnya mereka semua cuma keturunannya ya, dalam artian ngerubah-rubah cara main aja yang harus mereka lakukan ke depan. Webtoon kenapa kok nggak berhasil, Mas? Di mata Mas Audi kenapa Webtoon nggak berhasil? Netflix walaupun, sorry ya teman-teman Netflix Indonesia, walaupun kalau gue pribadi ngeliatnya lebih tertutup, walaupun agak elit lah bisa dibilang, wih keren banget film lu bisa masuk Netflix gitu ya kan? Kan ada istilahnya tuh kayak gitu. Ada pride ya di situ. Ada pride-nya ya kan? Tapi di Webtoon juga begitu, Mas. Nah, di Webtoon juga kayak begitu. Cuma kan bedanya satu. Netflix yang bisa masuk kurasi mereka, yang bisa ditayangin nama mereka, yang bisa tanda tangan nama mereka, tetap masih bisa terbuka untuk pihak-pihak yang baru memulai, sebagai contoh. Kalau ya kalau punya teman sama koneksi yang bener ya, tapi maksud gua Webtoon selalu membuka setiap tahun lomba. Bener. Masalah yang dilakukan oleh Webtoon adalah kenapa cara main Korea ditaruh di sini juga? Kenapa cara main Korea ditaruh di Thailand juga? Logika yang ditaruh sama. Kayak mau bandingin misalnya Netflix of India sama Netflix of Indonesia. Netflix of Indonesia memang lebih memfokuskan konten-konten yang agak lebih high class. Kayak kemarin ada Gadis Kletek, for example. Tidak bilang film-film lain tidak high class ya guys, BTW. Maksudnya kan agak lebih naik lah kalau mungkin Pak Haryanto udah nonton Gadis Kletek ya kan. Jengyah. Ya jengyah ya kan. Ketika kita nonton Netflix of India itu cuma goalnya itu cuma dua. Satu, mereka tayangin film-film yang populer. Yang film-film misalnya kayak Kamal Hasan, Vijay, begitu-begitulah, atau SRK kemarin ada Jawan, for example. Bahkan yang menyedihkan kemarin Netflix itu India mau ngeluarin ini, Monkey Man. Nah, Monkey Man aja masuk sini juga belum. Iya, nggak jadi. Langsung masuk bioskop sekarang. Nah, langsung masuk bioskop ya kan. Apa namanya? Death Fatal ya? Apa? Death Fatal kan? Death Fatal ya, tapi kan mundur kan. Iya, kayaknya mundur launchingnya. Dia apa namanya? Dia Netflix India juga ada cara main sendiri. Kalau Webtoon, kalau kita perhatiin, mereka mau komik yang masuk itu
persis sama, bukan persis lagi ya, mungkin kalau buat gue pribadi agak nggak bisa dibedain sama komik-komik di Korea. Cara main slice of life-nya sama, art style-nya harus yang laki-lakinya semua dagunya runcing semua, ya kan. Gue lagi-lagi nggak mau nyalahin style, tapi gue nyalahin bisnisnya kenapa seperti itu. Kan jatuhnya, oke, ada kanvas, ada lomba, kayak begitu-begitu. Tapi kalau tadi Pak Harwanto bilang, oh ada lomba, lombanya jatuhnya bukan not for everyone dong. Lombanya harus yang mirip sama kemenangan mereka sebelumnya. Lagi-lagi kita bicara begini Mas Audi. Ketika Mas Audi mengkritik, itu adalah Gue sambil buka HP ya guys. Iya, in general, Yes. ya kan? Tapi tetap selalu ada anomalinya, Mas. Benar, anomali memang ada. Iya. Tapi mayoritasnya apa? Nah, Ya, gitu. Makanya kan in generalnya, saya bilang anomalinya untuk nge-counter itu ya. Karyanya Mas Kurnia, Pupus. Bos, Pernah baca kan? pernah denger? Beda banget. Beda banget. Coba deh boleh dicek. Tapi yang maksud saya, ketika teman-teman nonton ini, teman-teman tuh melihat, oh ada yang bisa dicontoh. Benar. Nggak salah kok Pak. Ya lagi-lagi balik ke poin bahwa ketika ada anomali, ya anomali itu harus dipelajarin. Kenapa itu bisa lolos? Kenapa itu banyak yang baca? Bisa it's work. Ya kenapa bisa work? Tapi jangan diikutin. Kalau lu mau ngikutin anomali itu, lu jadi dia. Satu, pertama. Dan kedua juga, Dijadikan contoh. ya kalau di film kan banyak yang begitu. Satunya sekalinya laku, yang mirip-mirip banyak. Semua industri begitu. Semua industri, apalagi semua industri kayak you know lah Milo Kepal, this and that. Tapi ya balik lagi, Milo Kepal. Nah. Iya itu, iya benar. Nah balik lagi ke poin ya. Isunya kalau mau kita lihat di negara-negara yang industri seni yang Anime aja berkembang, begitu, Mas. Anime aja begitu. Ketika bicara isekai, semua bikin isekai. benar. Film ada yang serupa, laku dikit. Ketimbang cuma karakternya aja ditukar. Settingnya aja yang dirubah. Poin ceritanya A ke B sama. Komik sih memang alhamdulillah belum ada yang seperti itu. Iya. Tapi paling enggak ya jadi pelajaran, jangan sampai gini. Kesuksesan Annisa Nifsyani, kesuksesan Sweta, siapapun nama-nama yang jujur gue masih nggak susah ngafalin ya satu persatu. Itu cuma buat jadi pembelajaran, bukan buat jadi apa namanya, bukan buat jadi oh gue mau jadi kayak mereka. Kesuksesan mereka aja yang dicontoh, gak usah merekanya. Mereka ya mereka. Lo ngapain dilahirin hidup kalau nama lo mau ngikutin orang yang namanya beda? Nah itu isunya gini. Saya di studio lama dulu sempat mau nyoba narok komik Indo di Thailand dan teman-temannya. Ditranslate, ditaruh di sana. Saya pelajarin tuh satu-satu dari di Thailand, dari di Filipina, dari pokoknya di negara-negara yang saya bisa kenal ada orang lah. Saya coba ya kan. Even kemarin tuh nyoba di Kenya, for example. Negara-negara yang punya webtoon, isu paling kuat adalah mereka semua nggak kuat disuruh mau kayak Korea. Mereka nggak mau, padahal ide-ide mereka liar-liar. Ide mereka padahal wow. Tapi diminta mengerjakan seperti di Korea. Diminta bukan diminta literally ya, diminta diminta secara figuratif lah. Ngelihat market, ngelihat sikon adalah ikutin gambar yang kayak di Korea. Itu bukan hanya di kita, di Thailand juga seperti itu sebagai contoh. Jadi kayak ngapain? Jadi pada dasarnya Netflix bisa ngasih keadilan, walaupun ya sorry ya teman-teman yang di Netflix, cuma kalian juga tidak terlalu terbuka. Paling nggak kan masih ngebuka untuk film lain. Spotify juga masih ngebuka untuk musisi lain, musisi-musisi yang bahkan lebih indie sebagai contoh. Jadi harapannya webtoon style lebih universal ya, lebih banyak style bisa Itu pertama. masuk. Dan kedua sebenarnya sesimpel ngapain bergantung sama webtoon? Bikin sendiri. Buka aja gini, bagi teman-teman yang punya uang, teman-teman yang punya capital ya kan. Tahu aku mah Aku mah sempat dengar. sempat dengar. Sempat- Karena ada pilihan di situ. Komik Komik dengar. Storyal kan dulu juga ada komik juga. Storyal atau komik KOOMIK. yang punya Falcon tuh apa ya? Yang suka ada novel-novel juga tuh. Novel tune ya? No. Apa sih itu namanya kemarin tuh juga bisa komik. Sebenarnya banyak yang udah orang mau buka tuh sama, tapi kan marketing powernya kan beda. Webtoon kan marketing powernya kuat. Ya mereka marketing powernya masih Ya itu ketika kita nggak harus di webtoon, harus konsekuensinya harus siap. harus siap dengan marketing power yang kuat. Iya. Ya kan? Itu memang jadi konsekuensi, tapi ya memang pada dasarnya
Yang penting sudah ada yang melakukan. Ya tadi sama kayak Sinovarium, yang penting sudah ada yang injek kaki. Yang penting sudah ada yang melakukan. Kalau belum ada yang lakuin ya siap-siap jalan di tempat aja terus-terusan. Atau bahkan sesimpel gini. Ini gue tahu gue ngomong gini paling orang-orang webtoon juga bakal wah OECD, Audi Susanto komiknya nggak usah taruh. Paling gue langsung digituin nih. Cuma gue bukan yang ngajakin orang-orang untuk nggak pakai webtoon, enggak. Tapi lebih ke arah komikus-komikus misalnya sudah pakai webtoon, taruh di platform lain. Sebanyak-banyaknya yang mereka ngerti, mereka bisa upload. Oh, maksudnya nggak harus di webtoon aja? Yang nggak harus di webtoon aja. Gue yakin kok masih banyak orang-orang yang seperti itu. Naruh di webtoon, dah. Karena webtoon paling laku. Ngapain gue taruh di komik-komik lain? Kalau misalnya gue taruh di apa namanya? Naruh di platform lain, gue capek sendiri ngupload lagi satu-satu sebagai contoh. Cobalah di apa namanya di ini lain, di marketingin juga. Atau bahkan kalau mau lebih industri lagi ya. Kontak orang-orang storyal, orang-orang platform-platform non webtoon ini. Kenalan. Bukannya minta komik saya dipromosin. Enggak usah kayak gitu, kenalan aja. Kalau mereka udah kenal sama lu, nanti mereka sesimpel, komiknya oke juga. Boleh dong kita meeting di kantor. Kenal. Kita balik lagi ke poin tadi, Mas. Skopnya diperbesar. Skopnya diperbesar. Pertemanan diperbesar. Ya, gue juga ngerti lah. Mungkin ada beberapa yang sudah tidak punya waktu, sudah tidak punya capital. I mean, ke kantor-kantor itu kan Gojek, Grab, 100.000, 120.000 itu udah mahal. Nah ya, skop. Dan skopnya jangan anak-anak komik doang. Iya, makanya kalibrasi kan pernah ada di anak perangko, pernah anak mobil tuh apa ya, Mas? Itasha kita pernah bahas. Itasha tuh yang mobil di branding anime. Oke, tahu. Terus kita pernah ada di animasi. Nah iya, jadi kayak gitu. Emang nggak gampang, emang nggak murah. Cuma ya sekarang ada sosmed kok. Oke, gue kasih contoh. Gue dulu sempat mau nyoba nge-publish komik di Filipina. Kebetulan kenal sama temen di sana. Temen ini lucunya asisten sutradara, satu sutradara gede banget di sana. Anggap aja Joko Anwarnya Filipina. Dia asistennya. Dan dia ini juga mimpinya bukan hanya di film doang, tapi di komik juga. Ya gue ajakin, mau nggak? Komik Indo nanti lu translate, taruh di Tapas, kalau nggak salah ya, Tapas, taruh di Tapas, tolong dipublish. Komik Filipin, lu buat, lu translate, gue taruh di webtoon Indo. Oh, iya. Gue nggak pernah ketemu dia, sampai hari ini gue nggak pernah ketemu, nggak pernah ke Filipina juga. Anyways, gue kenal dia online, tapi gue percaya aja karena gue udah ngeliat, oh emang orangnya beneran punya latar belakang, orangnya oke. Kayak ini mungkin kalau di komikus yang sekarang mainnya kayak begitu tuh, Bang Edwin, Mas Edwin. Edwin T. Kan dia kan komiknya udah sampai Kalibak di Singapura sana kan. Komik dia udah sampai Singapura sana ya. Gue nggak tahu lah, Bang Edwin udah pernah ketemu sama orang dari Singapura ini, cuma maybe kalau belum ya tuh udah ada contoh kalau belum pernah ketemu. Yang penting udah ada kontak, ketemu, online meeting, dunia tuh udah semuanya udah nyambung, dunia itu udah gede, dunia itu udah semuanya jadi satu lah. Jadi kayak ngapain harus, aduh, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak ini, gue itu. Selain itu, apa? Di industrinya sendiri, di komik itu yang paling sampah di mata Mas Audi. Kalau gue mau jahat sih sebenarnya industrinya belum ada. Industri itu ada ketika setiap tahun ada produksi yang jelas, skala masif, distribusinya juga jelas. Iya, karena majornya sendiri pun juga nggak sedahsyat major industri film, Mas. Ya, gitu tapi kan film udah berapa tahun juga kan, kita juga nggak apple to apple. Film establish bener-bener jalan rapi itu ketika keluarga-keluarga ya kayak Samtani, Punjabi dan teman-temannya jalan 70-an akhir lah, 70-an 80-an. Komik baru main korporat aja 2000-an. Korporat bener-bener korporatnya ya. Iya. Ya kan? Tapi kalau generasi teman-teman lama itu kan menganggapnya justru kejayaannya ketika belum ada korporat, ketika komik si buta dari buah hantu itu dianggap emang mereka ada itu, korporat, benar. Iya, itu dianggap masa kejayaan komik Indonesia oleh mereka gitu loh. Tapi hati-hati kalau kita mau ngomong kayak begitu, logika simpel aja. Tanya ke semua industri seni di dunia yang terkenal, misalnya industri seni game Amerika atau Jepang.
Bukan indie yang ngebangun, korporat yang ngebangun masa kejayaan itu. Tapi kan kembali lagi Mas, korporat itu ada ketika bisnis itu jalan. Nah, jadi kalau mau dibilang itu dulu berjaya kayak begitu, lah yang regulasi bisnisnya aja belum ada, yang ngurusin ini belum ada juga. Mungkin kalau mau dibilang kejayaan, hanya kejayaan kreatif. Mungkin ada korporat, tapi perusahaan-perusahaan penerbit kecil. Itu bisa dianggap korporat nggak? Penerbit-penerbit ketika itu. For you, gini, gue respect opini lu Pak. Gue respect opini lu Pak soal itu. Tapi kalau gue pribadi ngeliatnya, ini pertanyaan bukan opini. Oke. Gue lebih tetap gini. Ya saya sih juga tetap ngeliat korporat at the very end yang bener-bener mau statusnya seperti apapun. Misalnya kita ngambil contoh Golden Age of British TV series. Kan ada Doctor Who dan teman-temannya itu. BBC monopoli itu semua. BBC memonopoli, ya kan? Atau misalnya kita ngomongin Golden Age of Japanese video game, Nintendo dulu 80-an, Nintendo, Sega, ya kan? Nggak ada yang skala kecil, semuanya skala yang kita salah gerak dikit kita dituntut rumah kita hilang. Udah korporat level dewa semua dari dulu. Iya. Teman-teman komik mungkin agak kelimpungan nih. Oke, kelimpungan gue pakai Warner Bros aja deh. Kita pakai Marvel DC. Oke, kalau itu gue agak bingung juga yang jelasinnya karena kan Marvel 90-an sempat drop ya. Sempat drop kan gara-gara ganti distribusi. Itu menopang argumentasimu yang sebelumnya. Oke, tapi nggak apa-apa deh. Gue nggak sengaja nggak pakai itu gara-gara ada kejatuhan itu. 90-an itu sempat mau itu. Tapi menarik loh, karena ketika itu terjadi, mereka perluas scope. Masuk ke perfilman. Itu benar. Iya. Tapi ada tapinya. Ingat, banyak kreator Marvel sampai hari ini belum dapat uang karena ditahan sama Marvel dan Disney. Yang dapat duit sampai hari ini bahkan orang yang tidak mengerjakan komik itu tuh yang suka muncul cameo dulu yang udah gak ada. Itu nggak ngerti kok dia dapat duit mulu kalau yang itu. Tapi balik lagi. Apa namanya? Ya oke, Warner Bros aja deh. Ya. Warner Bros setelah Golden Age kan udah bisa mengantarkan ke Warner Bros sampai hari ini. Oke, kalau mau pakai misalnya Marvel, DC mungkin contoh yang lebih lebih enak ya pakai kata DC aja deh. Ya, DC. Karena kalau Marvel agak susah. DC memang juga tetap ada kasus soal hak cipta Bob Kane sama karena Golden Age ini mereka gini, oke lah, makanya tadi gue nggak berani nyebut nama Marvel. Kalau lu tanya Marvel, Stanley. Emangnya Stanley yang buat karakter-karakter itu nggak juga kan? Kalau DC kan tapi sekarang udah bisa mulai menjamin. Misalnya kalau kita nanya Birds of Prey, siapa yang buat? Kan kita udah tahu ada Gail Simone, for example. Kalau kita mau ngomongin dulu yang event paling terkenal kan Crisis on Infinite Earths. Kita udah tahu yang buat Marv Wolfman. Awam aja tahu yang buat Marv Wolfman. Ya kan? Itu karena udah lewat Golden Age-nya berjalan, sistemnya oke. Gue bukannya bilang DC lebih bagus dari Marvel, lagi-lagi ada kasus Bob Kane ya, cuma pada dasarnya kalau misalnya industrinya berjalan, company gini, gue bukan pendukung kapitalisme juga ya guys, BTW. Company dan pekerja itu sama-sama bisa paling nggak get something, walaupun pasti company yang dapatnya lebih. Itu kita realita kapitalisme aja, ya kan. Tapi ya kalau misalnya Golden Age-nya berjalan, setelah Golden Age atau mungkin setelah mencapai status industri yang jalan ya company sama kreator sama-sama bisa dapat terus bahkan setelah mereka tidak mengerjakan itu. Mereka cuma bukan duduk santai, nggak ada kata duduk santai kalau di seni itu nggak akan ada sampai kapanpun. Lebih ke arah mereka mengerjakan itu, mereka sampai tua pun masih diundang datang ke Comic Con, for example. Tanda tanganin komik gue yang gue beli dari 90-an dong, for example. Itu yang harusnya terjadi. Itu baru barometer Golden Age. Mungkin kalau gue pribadi at the very end ngomong Golden Age komik Indonesia itu nanti ketika misalnya suatu hari ada orang datang ke Comic Con, Sweta misalnya udah tua lu bang, ada orang yang bawa komik lu bang, lu taruh, dia taruh komiknya tanda tanganin dong. Tapi lu udah tua, anak lu udah gede, itu baru Golden Age. Udahlah, Mas Asmi udah melakukan itu. Isunya satu, bukan orang awam, orang-orang yang senang komik. Ya sama, pada akhirnya dong. semua kembali Beda dong. akan ada awam. Satu hal yang gue kerjain dalam
bukan kerjain ya. Hobi gue adalah gue koleksi komik juga. Mungkin kamu maksud lintas generasi. Penggemarnya sudah lintas generasi. Lebih ke ini mas, lebih ke ini. Yang konsumsi ketika zaman itu akhirnya tidak ngikutin lagi. Dalam artian gini, Gundala. Saya berani taruhan orang yang minta tanda tangan Hasmi itu ngikutin komik terus sampai dia tua. Nggak dia pas kecil punya, pas tua ngejar Hasmi mau tanda tangan. No, saya berani taruhan dia pasti senang beli komik 90-an pun dia beli komik lagi. Kurang tahu aku. Nah, makanya ini saya keyakinan saya ya. Iya. Kalau lihat di komik US, ya saya kan juga suka beli komik US juga. Kalau misalnya komik US yang tua ya, berapa kali tuh saya nemu penjual-penjual ini bukan kolektor. Nemu komik ini di loteng bapak. Komik ini saya beli dulu, istri saya bahkan belum hamil. Saya masih baru pulang dari perang. Ada loh yang caption-captionnya seperti itu. Yang caption-caption di eBay-nya seperti itu. Ngejelasin, komik ini belinya kapan. Grade-nya jelek karena ditaruh di loteng. Kalau misalnya iseng cek siapa yang ngejual. Kalau misalnya orang yang terkan, biasanya kalau udah tua-tua, foto aja ditaruh kan. Foto pribadi ya kan. Foto pribadi ditaruh, dicek. Lah, ini bapak-bapak kakek-kakek ngejualan komik. Dia zaman masih baru pulang perang gitu. Ada yang kayak begitu kalau lu perhatiin di eBay US ya. Itu kan yang lebih lucu lagi kalau misalnya kita coba gali, apakah dia ngikutin komik terus sampai dia udah tua udah punya cucu? Kayaknya secara logis enggak. Apalagi Amerika kan seriusnya ekonomi penduduknya juga tidak bagus-bagus amat juga. Ada yang orang veteran perang tua-tuanya juga tua nelongso juga ada. Dia jualan komik yang dia punya. Ya apa namanya? Emang dia dasar ya butuh uang misalnya for example. Kan artinya dia tidak gini, dengan melihat misalnya perkiraan background orang yang ngejual komik itu ketahuan, dia nggak ngikutin komik sampai tua. Dia cuma pas muda dulu seneng, nggak ngikutin lagi. Tapi kalau Indonesia, gue berani taruhan pasti ini orang-orang ini sudah ngikutin dari zaman muda, mereka beli, mereka ingat pas kecil saya berapa grup tuh saya perhatiin komenan-komenannya di bawah. Iya zaman saya kecil drama kostum Gundala for example. Di film kan nama Joko diganti jadi The Flash 2.0. Ya, saya nggak minta maaf, Mas. Kostumnya benar-benar Kevlar dan teman-temannya. Dulu kan ada celana dalam kan banyak orang protes. Kok nggak kayak Gundala yang gue kenal pas masih kecil? Masih kecil. Oke, kalau misalnya orang ini komen di grup film atau bukan di grup film. Orang ini komen di grup film atau di grup umum, masih masuk akal karena dia ingat masa kecilnya seperti apa. Ini dia di grup komik. Artinya kalau dia di grup komik, dia selalu mengikuti komik. Dia memiliki ketertarikan untuk komik. Tapi kan di komik sendiri juga udah berubah. Bukan soal itu, Mas. Maksudnya individu ini ada dalam komunitas komik. Artinya apa? Dia niat tentang komik. Ngerti. Nah, tapi aku bisa bantah begini. Generasi komik yang penggemar Gundala itu kebanyakan tidak mengikuti generasi komik yang sekarang. Generasi komiknya Sweta lah. Mereka tapi kan mereka grow up paling enggak sampai mereka jadi kan, minimal anak 2 deh. Minimal anaknya udah 2. Masih ngikutin paling enggak. Maksudnya masih ketemu sama teman-teman paguyubannya, masih ngumpul. Iya, masih ngumpul bernostalgia tentang komik zaman generasi mereka. Masih punya waktu, capital, kan ngumpul duit. Iya. Ngumpul butuh uang, ya kan? Tapi itu ada generasi yang putus, Mas. Justru yang mau aku tekankan di situ. Ketika mereka suka sama generasi komik, apa ya, saya nyebutnya cergam lah, generasi cergam itu. Sampai ke generasi sekarang Sweta, itu putus. Benar-benar putus, Mas. Karena saya ada di dalamnya, saya tahu gitu loh. Mau putus sekalipun, tapi kan pada dasarnya mereka sampai hari ini masih ngikutin apa yang mereka kenal dari zaman mereka kecil. Ngikutin yang di dunia mereka aja. Ya, dunia mereka aja. Tapi kan artinya apa? Investasi waktu, investasi uang. Iya. Yang maksud saya adalah orang-orang yang benar-benar, aduh dulu gue kecil suka komik, kesibukan kerja, kesibukan anak, nggak pernah ngumpul lagi sama teman-teman yang suka komik. Apa namanya? Jatuhnya dulu ngikutin, sekarang jadi awam. Orang-orang yang seperti itu. Adalah banyak. Nah, minoritas. Ada. Banyak kan maybe itu silent majority. Silent majority. Majority yang muncul. Majority yang muncul
Ada dua. Coba, monggo. Ada yang dua yaitu ketika generasi sekarang, yang sekarang benar-benar tahu Gundala itu ketika ada filmnya Jokan tentang Gundala, mereka baru tahu, oh ada superhero Indonesia Gundala. Oke. Terus sama generasi yang benar-benar putus. Ya, saya balik ke generasi putus tadi. Ya. Apakah generasi putus ini ada yang jadi beneran nggak ngikut apa? Ketika mereka tua, mereka habis itu nggak kerjain lagi. Maksudnya mereka nggak ikutin lagi. Itu terbagi lagi kan? Nah, dari makin sana. terbagi lagi. Ya, Maksudnya itu makin kalau terbagi lagi. kalau bukan gini, kalau misal dicari orang-orang tua yang masih ngikutin, kayak saya sempat kemarin pas lagi ada series DC tayang namanya Stargirl, itu Nggak ngikutin. Justice Society JSA. Ya. Banyak orang-orang tua yang ada di grup itu, mereka nonton lagi karena lah ini kan dulu yang gue baca pas gue masih anaknya belum ada, anaknya ada. Gundala juga mengalami gitu kan, Gundalanya. Bedanya kan tapi satu, mereka beneran nggak bahkan tidak sempat melewati fase ngasih tahu anaknya, oh ini dulu yang bapak baca pas masih kecil. Ya, berantak. Nah, enggak, maksudnya ini aku nge-point out nih bahwa itu nunjukin mereka udah lepas sebenarnya. Tapi kan justru malah mayoritas di grup itu. Mayoritas orang-orang tua yang ingat lagi, anjir ini kan komik yang dulu gue baca, inilah itulah. Sekarang kan yang vokal majority-nya yang filmnya Joko di Progres kemarin. Dan berguyup, berkomunitas. Orang-orang tua ini yang di grup Stargirl ini, mereka berkomunitas tapi koma. Karena mereka tahu series ini ada, series ini nggak ada, mereka udah keluar dari grup itu. Karena ini mereka cuma inget masa-masa, wah kolektif lah bareng-bareng kita, wah kita semua fans JSA, kita senang. Panjang nih, kita udah bicara 1 jam 44 menit. Kalem. Tapi poin yang paling menarik bagi saya ya dari pembicaraan ini teman-teman, itu tentang marketing tadi. Nah, Itu harus di point out 3 hal tadi. nah, Tuh. Itu menarik banget. Karena marketing di dunia film sendiri tadi sampai 2 kali biaya produksi. iya bisa 2 atau pokoknya teorinya lupa lah, setengah atau 2, pokoknya angkanya nggak main-main bisa dibilang. Tapi ketika kita bicara itu semua, Mas, itu karena industrinya tadi itu belum ada. Industrinya kan akhirnya tadi gue juga bilang Iya. belum ada. Industrinya belum ada kan Benar. yang diucap Mas Saudi. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah investor ya di dunia komik ini. Itu bisa dibilang stage 2 atau stage 3. Dalam artian begini. Memang industri film Indonesia terlebih dulu dibangun orang-orang yang udah punya duit semua. Keluarga-keluarga Samtani, keluarga-keluarga Punjabi. Maaf Pak, Tapi ketika itu, Mas, mereka udah punya uang. Mereka udah punya enggak, capital. bukan bicara uang. Ketika itu pasarnya sendiri, apakah seburuk pasar komik Indonesia sekarang? Enggak. Udah Isunya, ada potensi. isunya satu. Apa itu? Bangsa Indonesia memang lebih ke apa ya? Lo orang-orang India, Punjabi ini, maaf ya Pak ya. Udah teman gue satu tuh. Apakah masuk sinetron dulu atau langsung dunia film? Ada yang film dulu tapi kan gini. Perpindahan ke sinetron itu kan dulu karena sinetron buka lapak. Sinetron itu lahan basah, lahan baru. 1989 kalau nggak salah sinetron pertama atau 90. Mereka tahu ini bisa dipakai, hajar, kerjain sinetron, buat sinetron. Itu mereka nggak langsung untung kan ya? Apa? Mereka nggak langsung untung loh. Untung. Langsung untung. Untung banget. Sinetron itu dulu, makanya kan dulu banyak sinetron-sinetron berkualitas tinggi. Mereka lempar banyak. Yang sampai cult, bahkan siapa yang nggak tahu Sanjung? Siapa yang nggak tahu Bella Vista? Siapa yang nggak tahu apa namanya? Nokta Merah Perkawinan sebagai contoh. Mereka mau gini, makanya kan sinetron zaman dulu jauh lebih bagus, kualitasnya ceritanya lebih jelas, aktor-aktornya keren-keren, ya kan? Apa namanya? Ya karena mereka berani invest banyak dan makanya dulu juga banyak sinetron lepas, Mas. Mereka buat sinetron, selesai. Nggak akan lanjut lagi, nggak ada season 2, nggak ada season 3. Karena mereka udah confident. Ada itu apa sinema yang cuma satu seri aja langsung selesai, apa itu namanya? Dulu kalau sinetron begitu. Saya belum lahir. Saya cuma modal riset ini ngomong. Modal ngerti sama riset doang ya kayak dulu ada yang udah tayang, dulu ada yang padahal wah ini bagus, ini laku, tapi stop di situ. Karena apa? Mereka saking confident ya punya uang buat lagi yang cerita baru lagi.
Menarik, stop di situ dulu. Tapi solusinya yang praktikal untuk dunia komik sebagai penutup nih teman-teman. Solusi praktikal. Ini pertanyaan yang sama di film, dan film itu juga nggak punya solusi praktikal. Jangan salah, jangan salah. Permasalahan industri film hari ini masih belum ada solusi praktikal. Kayak misalnya mau pakai logika, sekarang kan ada aturan sebagai contoh, Kamis ke bioskop. Karena kan film Indonesia selalu di hari Kamis, kalau nggak Rabu. Ya kan? Sekarang udah mulai di Rabu karena udah minatnya makin banyak. Dulu kan film Barat, layarnya bisa banyak, bisa ngalahin film Indonesia. Sekarang ada aturan Kamis ke bioskop. Sekarang udah Rabu pun film Indonesia juga udah mulai boleh masuk di Rabu. Artinya apa? Even solusi yang dulu dipikirin aja bisa jadi berubah lagi, dan juga bisa jadi berkembang ke yang lebih tinggi lagi. Solusi itu sebenarnya banyak. Ini gue lagi main poin-poinan nih, gue paling seneng main kata poin. Pertama, industri ini udah nggak butuh ilustrator baru. Industri ini udah nggak butuh penulis. Penulis butuh. Tapi paling penting tuh cari pebisnis komik. Pebisnis komik, tapi bukan pebisnis dalam artian orang investor mau coba main di komik, enggak. Orang yang nge-treat komik sebagai bisnis, bukan hobi, senang-senang, side ini, enggak. Dalam artian gini, oke, diseriusin. Ya kalau punya pekerjaan lain, tolong lebih seriusin itu juga, karena pasti lebih menghasilkan. Tapi paling enggak, walaupun komik cuma sampingan nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, nomor 6, 7, serahlah dalam hidup. Diseriusin, dan kalau bisa sampai mati jangan ditinggalin. Karena lagi-lagi butuh pebisnis, butuh orang yang mau nge-treat ini. Tetap harus ada uangnya, tetap harus balik, tetap harus apa. Dan gini juga, kalau nggak ada uangnya, ya diusahakan sampai ada uang. Jangan, aduh sekalinya rugi, malu. Sekalinya rugi, nggak mau ngerjain lagi. Sekalinya rugi, keder, nggak mau ngerjain. Kan banyak tuh orang-orang kayak gitu. Ya dikerjakan, dihajar lagi, cari cara lain biar laku. Jatuh kan, bisnis itu kan, apalagi kalau konsumsi, trial and error. Memang kan sudah ada aksi kan, kalau nggak salah, Asosiasi komik udah ada. Kemarin juga di Jogja katanya mau dirain apa namanya tuh? Pas buat Jogja, nama acaranya apa ya? Sorry, gue nggak hafal nih. Nanti. Komik Paradise. Nah, Komik Para kan nanti katanya mau ada organisasi baru juga yang berdiri. Gua sebenarnya tergolong orang yang senang dengan berbagai banyak pola pikir. Karena lagi-lagi kalau di Amerika istilahnya kan serikat pekerja kan banyak. Nggak mungkin serikat pekerja tukang palu kapal satu doang, pasti ada lagi, ya kan? Tapi di satu sisi lain, gue agak nggak setuju kalau terlalu banyak serikat, karena pada dasarnya ini suara siapa yang mau didengerin? Jatuhnya malah jadi kayak partai. Itu poinnya. Poin kedua itu. Poin ketiga mungkin ini solusi yang jauh lebih berat lagi. Aduh, ini gue juga apa ya? Kalau gue ngomong gini pedes juga, tapi komikus Indonesia harus mulai stop berpikir mereka pada dasarnya referensi mereka akan di komik aja. Referensi? Mereka akan di komik aja. Kan banyak yang, gue ngefans Alex Ross, gue mau ngegambar kayak Alex Ross, gue mau buat cerita kayak Garth Ennis, gue mau ini, gue mau kayak itu. Kan biasanya kalau komikus Indonesia ini perhatiin jarang yang ngambil referensi, referensi gue dari film, referensi gue dari game. Selalu komikus Indonesia isunya adalah referensi mereka di komik aja udah sempit, ngomongin film pun juga sempit. Perbanyak nonton, perbanyak baca, perbanyak perbanyak ya tadi kan, kalau tadi skop perkenalan, kalau ini skop kreatif. Perbanyak bahkan gini, ini gue tahu perbanyak referensi. Nah, ini tapi lebih eksperimental lagi. Mungkin referensi musik bahkan. Dalam artian lu musik aja kan kadang bisa jadi adegan. Kalau kreatif enough ya, kalau dipikirin. Wah, musik ini cocok kalau sama adegan sedih. Jadilah ide cerita, jadilah ini. Apa ya? Jangan jadi komikus, jadi seniman. Penutup itu. Jangan jadi komikus, jangan jadi seniman, itu loh. Jangan jadi komikus, jadilah seniman. Jadilah seniman. Gue sendiri bukan si paling seniman ya, enggak ya. Gue lebih bangga gue jadi jurnalis, to be really honest. Cuma ya, masalah lebih ngakuin gue jurnalis ya, karena yang jalannya di situ. Cuma ya apa ya, dengan kita banyak tahu, banyak referensi, itu sebenarnya karya-karya kita nanti bakal naik semua. Karena gini, sekedar beda aja udah akan jadi perbandingan untuk, wah komik ini beda, kasih tahu ke temen gue. Kalau komiknya ujung-ujungnya,
mirip sama komik yang ada, mirip sama, gue ngerti lah kreativitas zaman sekarang udah nothing new under the sun ya kan. Tapi kan mencoba berbeda, jangan new, beda. Misalnya kayak ngebuat komik superhero, kenapa nggak fokus ke kehidupan superhero-nya? Bayar, ini dulu gue sempat punya komik kayak begini juga di webtoon, cuma satu isu dan runtuh. Superhero tapi terpaksa menjadi superhero berbayar karena sudah tidak bisa bayar sewa sewa rumah susun, bahkan spesifik sewa rumah susun, budaya rumah susun yang gue angkat bahkan. Atau mungkin kalau yang komik-komik yang sebagai penutup nih mbak, akan gue sebut beberapa ya. Salah satu komik yang gue angkat ini basically judulnya Buddy. Ini komik superhero kucing. Jadi nggak ada dialognya kok, dialognya cuma nyang udah biarin aja. Dialognya cuma kalau ada manusia ngomong ada dialog. Kucing ini cuma ngapain, gue nggak tahu dia mikir apa. Biar ya serah gue lah itu. Lebih ke arah topik yang gue ambil apa? Buddy ini kucing pasti kalau dirawat sama manusia butuh sandang, pangan, papan, sama lah kayak orang, ya kan? Apa yang terjadi kalau kucing sandang, pangan dan papan majikannya hilang? Dan kucing ini superhero, kucing ini punya power. Apa yang akan dia lakuin demi bisa makan Royal Canin dan bisa dan bisa menjamin majikannya pun juga bisa sejahtera lagi? Apa yang dilakuin sama kucing pinter ini? For example itu. Atau mungkin ada lagi komik gue nanti action Eta tentang influencer yang punya superpower karena dia nggak mau pakai powernya, dia jadi influencer doang. Tapi gara-gara ada satu kejadian, gue ngangkat topik judul. Gara-gara ada temen yang jadi korban judul, dia mikir apakah dia sebagai influencer bisa ngerubah hal-hal seperti itu. Karena kan sorry itu saya Indonesia banyak juga influencer yang sorry itu saya diem dengan kenyataan dunia seperti apa, ya kan? Dan sorry balik lagi ke topiknya ya, gue ngambil hal berbeda ya dari kalau gue dari cerita. Kalau art mah gue yakin sebenarnya sorry itu saya ke teman-teman kantor ya, art kalian nggak akan banyak beda sama teman-teman di luar sana. Bagus sih bagus, tapi ada kok teman-teman yang gambarnya juga bisa kayak kalian ya. Cerita pada penting cerita konsep dan kalian nanti gambar adegannya seperti apa. Gue nggak minta style kalian, gue minta artnya nanti seperti apa, eksekusi adegan ya sebagai contoh. Atau mungkin kayak nanti bahasa perkomikannya itu sebenarnya storytelling, Mas. Ya, storytelling kan bukan hanya tulis tapi juga visual. Iya, visual storytelling. Ya, visual storytelling seperti apa? Ya, kita nih di kantor di OECD kita mementingkan seperti itu. Ada ini komik yang mungkin Pak Harwanto bakal bilang, "Wah, anjing Indonesia berani nih kayak gini." Serial killer ngebelain anaknya dileceh di jalan. Tapi yang ngeleceh ini sebenarnya bukan kriminal preman atau apa, enggak, orang-orang genit, ih cantik lu apa, ih priwit-priwit lah. Dia keluarin, gua nggak mau spoiler dia bawa apa. Itu dibunuh orang-orang itu di depan publik. Dia direkam, dia viral, dia dikira superhero. Padahal aslinya dia serial killer legendaris. Kayak anggap aja orang ngira Sumanto hero. Sumanto comeback, Sumanto ngebunuh penjahat, dibilang hero. Beda bisa diambil dari situ. Beda itu pada dasarnya hal-hal yang bisa dilakuin untuk ngedistinguish ya lagi product differentiation kan. Jadi ya kalian semua yang ngerti lah ngebedainnya gimana. Tapi gue pribadi bukannya menghina teman-teman yang ilustrator. Kalau beda art agak susah. Karena lagi-lagi 1:1 juta sebenarnya ada orang yang gambarnya bisa unik banget, style beda banget. Iya. Harus storytelling yang dipikirin. Maksudnya ya kalau gue pribadi storytelling. Jadi Indian kalau mau industri ini bener-bener maju ya nggak ada yang harus percaya sama zona nyaman lagi. Mau nggak mau semua harus keluar, semua harus pergi. Poin ketiga berarti tentang diferensiasi, teman-teman. Ya keluar zona nyaman. Iya. Nggak usah 3 hal itu ya? Iya. Udah 3 hal ini berarti ya? 3 hal. Sebagai penutup berarti teman-teman disingkat aja nih Mas. Pesatu. Mati gue. Udah ngomong baik karena gue ngurutinnya tadi satu yang paling pertama apa ya? Oke. Satu tadi perbanyak referensi. Ya apa? Itu kedua itu. Jadi seniman. Ya udah satuin aja lah. Jadi Jadi seniman, jangan jadi komikus. Itu pertama. Kedua tadi mulai berkumpul, berserikat, mulai
ya perluas scope, mulai Referensi juga. ingat nggak perlu berteman, nggak usah solid, nggak usah pikir solidaritas antar komikus, no, nggak usah kayak begitu dulu. Sesimpel sama-sama ngerti masalah bersama tuh apa, ya kan tadi. Dan ya tadi yang ketiga, ya apa namanya tadi? Anjing gue sendiri yang lupa kan gue ngomong apaan kan tadi. Ketiga ya, mau nggak mau keluar zona nyaman. Iya. Besar dengan superhero berkostum ya belajar untuk sadar superhero tidak berkostum. Orang Thailand aja superhero dukun kok. Iya, keluar dari punya diferensiasi lah. Iya. Itu aja teman-teman. Para yang udah nonton Sohbat dan Sohib. Jadi Mas Audi ini bawa sesuatu yang boleh jadi kritik untuk kita. Dan nggak semuanya harus disetujui juga kan? Iya. Nggak semuanya harus setujui, Oke, tapi kalau mau nggak setuju bisa komen ini di bawah YouTube ya. iya, YouTube. Komen di YouTube atau nanti di Facebooknya Pak Ruwanto atau mungkin Facebook gue sendiri DM terserah. Iya, monggo. Gue santai. Gue ke studio gue tapi ya ke gue aja. Nggak harus setuju, tapi bisa jadi kritik. Dan kita bisa lihat ke diri kita sendiri, teman-teman di Komikus, apakah benar yang dia omong. Dan pada akhirnya ada visi dari orang luar gitu loh, tentang kita. Yes. Itu menarik. Terima kasih teman-teman. Dan pada akhirnya tadi kata penutupnya biasa di Kaligrafsi Komik itu kita ada jangan jadi komikus. Jangan jadi jadi ada penutup ya. Iya. Jangan jadi komikus, jadi seniman. Ya. Ya. Thank you. Thank you, Mak. Ya. Audi Siswanto signing out. Gua kebetulan kalau di komik gerakin IP House namanya Office of Artistic Creations and Developments. Lagi-lagi, kita bukan PH, kita bukan studio, kita IP House. Jadi lebih nge-develop IP. Ada komik, ada media, gue belum boleh nyebut mediumnya apa, karena gue nanti dimarahin anak marketing kalau kesebut. Ada media publishing juga, ada ya gitulah. Basically untuk komik kita akan, gue nggak mau naruh kapan tanggal rilis ya, karena aduh gue naruh tanggal rilis nanti meleset muka gue yang nanti kemana-mana. Nanti akan ada tadi komik-komik yang gue sebut, Buddy, Eta, and nanti yang serial killer tadi, Sekawan. Itu seperti yang tadi gue omongin, misalnya kayak gue lebih fokus di digital, yes akan lebih di digital nanti, but bukan hanya stay tune ya, tapi gue lebih berharap ketika nanti rilis, please temen-temen tolong komentar sejujur mungkin. Ya gue bukan nanti bakal anti kritik juga ya, tapi kalau poin lo jelek ya juga gue ajak ribut juga di komen. Tapi kalau poin lu bagus, ayo diskusi. Karena yang penting tuh diskusi dengan poin. So OECD bisa bisa follow di OECD Dispatch Insta. Nanti adalah di link bawah. Di Twitter Dispatch X. Nanti juga ada di link juga. Kalau mau di Facebook ya tadi Office of Artistic Creations and Development. Kalau nge-follow gue kayak nggak perlu ya, nggak usah. Ngapain? Bisa lah itu follow. Link-linknya adalah dari OECD. Audi Siswanto signing out. Thank you very much, Kalibrasi Komik. Ya, dah.